Oh, yang sudah bisa sign up, alhamdulillah ya. Karena sebenarnya proses sign up itu cukup mudah, tinggal kita masukkan email kita saja yang terdaftar, yang mau kita daftar apa. Kalau gitu saya bisa lanjut ke tahap activity tidak? Yang merasa kesusahan, silakan untuk chat. Kalau yang sudah boleh chat juga, yang sudah langsung chat gitu. Kita lihat 1 menit, silakan di chat yang sudah, dan yang merasa selanjutnya. Oke. Yuk, boleh lanjut. Oh ya, kesimpulannya lanjut. Alhamdulillah. Kalau gitu boleh saya share screen lagi ya, Ustadz. Ya. Terima kasih banyak. Oke, kita keluar dulu sekarang. Ya. Silahkan. Iya. Nah, kita ini adalah my activity itu adalah list aktivitas kita, artinya template-template yang sudah kita punya buat gitu. Jadi kalau misalnya karena kita sekarang belum ada, jadi masih kosong. Kalau kita pertama kali mau buat, kita ada fiturnya di sini yang create activity. Ya, jadi sekarang coba silahkan masuk ke sini kan, semuanya pada dapat halaman ini. Create your first activity now. Nah, sekarang untuk bersama-sama kita mencoba buat, kita akan membuat yang group short dulu ya, sama-sama bareng-bareng. Karena menurut saya yang group short ini adalah yang paling sederhana dan kayaknya bisa dipakai untuk semua pelajaran. Jadi kita akan pilih dulu yang group short. Sebentar, saya mau buka soal yang udah saya siapkan. Nah, untuk grup short ini, kita bisa pilih grupnya itu tidak lebih dari 2. Jadi, saya mau yang sudah saya siapkan adalah soalnya itu tentang pengelompokan hewan, dan kita mau bikin ceritanya 3 grup. Herbivora, omnivora, dan karnivora. Nah, kita akan masukin semuanya sama gambar. Nanti saya akan ajarkan bagaimana cara memasukkan gambar yang mudah. Ya, jadi activity title-nya saya akan tulis kelompokkan hewan ini berdasarkan makanannya. Nah, grup 1 kita sama-sama tulis herbivora ya. Nah, kemudian di herbivora ini saya mau tulis sapi, kelinci, ulat. Lalu di grup 2 saya mau tulis omnivora. Beruang, tikus, musang. Lalu saya mau nambah 1 grup lagi. Nah, kalau mau nambah 1 grup lagi, kita klik yang ini aja, add a group. Nah, di sini ada tanda kecil ya. Jadi 1 grup itu kita hanya dibatasi maksimal 20 kategori aja. Jadi kalau misalnya saya mau nulis hewan banyak gitu, saya hanya dibatasi menulis sampai 20 hewan untuk 1 grup. Nah, di grup 3 saya akan edit namanya jadi karnivora. Saya di sini akan tulis macan, harimau, singa, sama laba-laba. Ya. Nah, saya kasih waktu dulu 1 menit untuk coba ya. Kalau ini adalah soal yang saya jadikan sebagai contoh. Kalau Bapak dan Ibu sudah punya soal yang lain, boleh mau dicoba soal yang lain, tapi ini yang saya akan pakai dulu. Saya kasih waktu dulu untuk kita sama-sama coba tulis yang ini. 1 menit ya. Ya. 1 menit silahkan Bapak Ibu yang sudah mulai mengisi di chat boleh silahkan, kita akan sampel mulai mengisi
Oke, gitu. Mulai mengisi gitu ya. Oke, silahkan. Sudah mengisi, bagus. Sudah mengisi, ya. Berarti sudah ketemu. Baru 3 yang sudah mengisi. Oh, sedang mengisi, mulai mengisi, bagus. Ayo kita tunggu lagi terus. Ya, sudah mengisi. Berarti ini persentase keberhasilan untuk teman-teman semua masuk dalam pembuatan soal ini sudah terlihat. Ya, ini sudah mau celeduk, sudah semua sudah mengisi. Ya, sudah mengisi. Pastikan kita akan mengelompokkan hewan-hewan tentang herbivora, omnivora, dan karnivora. Masih ingat enggak herbivora itu apa? Nanti salah memasukkan kelompoknya sudah nambah 20, nanti dimasukkan yang lain. Yo, kelompokkan. Masih ingat ya? Oke, sudah mengisi. Baik. Nah, sekarang saya akan lanjut ke gambar ya, Ustadz ya. Ya. Nah, enaknya karena dia ini untuk gambarnya sepertinya terhubung ke Google Image, ke search engine untuk Google yang gambar. Jadi ketika kita udah nulis sapi dan kita taruh klik gambar, dia akan langsung memberikan opsi gambar sapi. Jadi kita tinggal pilih aja. Dan ini nggak harus bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga dia bisa ngedetect. Jadi saya akan pilih, misalnya saya akan pilih gambar sapinya yang ini. Sok silakan Bapak dan Ibu sekarang tinggal pilih gambarnya aja ya. Klik yang gambar, kemudian pilih aja gambar-gambarnya yang lucu-lucu. Oke, silakan pilih gambarnya. Waduh, enak sekali sekarang ya. Kalau misalnya salah dan mau dihapus, di sini ada ini ya, ada tanda tempat sampah. Ini adalah untuk hapus. Jadi kalau misalnya saya klik hapus ini, ya dia kehapus. Sampai sini bisa diikuti, cukup mudah ya. Ya, silahkan. Saya tunggu sekitar 1 menit untuk add gambar ya. Oke, silahkan. Yang sudah mulai ngambilin gambar, sudah selesai. Gambar selesai, tuliskan. Kita akan coba lihat. Sudah isi gambar, oke, good. Sudah gambar, oke, good. Gambar sudah selesai, oke, good. Baik, silahkan. Ayo segera dicat untuk bahan evaluasi kami bahwa apa yang disampaikan ini ternyata sudah dipahami oleh semuanya. Gambar selesai, sudah isi gambar selesai, oke, good. Oke, ya, gambar sudah selesai, alhamdulillah sudah selesai. Oke, good. Gambar jos, ya, sudah selesai. Oke, baik. Ini gambar kayaknya sudah selesai semua. Kita akan masuk ke langkah selanjutnya. Pak, monggo. Oke, nah kalau sudah, kita lanjut ya Ustadz ya, makasih. Sekarang ambil ke bawah ya, digeser ke bawah, terus klik yang done. Nah itu kita sudah mengisi konten untuk game kita gitu. Jadi tinggal dulu, dia nanti akan proses save. Nah ini sudah jadi, tapi belum untuk di-share ke murid-murid kita. Kita atur dulu ke bawah. Pertama, atur tema. Karena ini hewan, silakan Bapak dan Ibu boleh pilih temanya bebas ya. Tapi karena ini hewan, jadi saya mau pilih temanya yang jungle. Udah, jangan di start dulu. Kemudian saya akan coba menjelaskan option-option yang di bawah. Nah, timer ini adalah kalau kita mau ngasih batas waktu untuk pengerjaan kepada murid-murid kita. Misalnya saya hanya mau ngasih batas waktunya itu satu game hanya mereka punya waktu 10 menit. Nah, count up atau countdown itu adalah hitung maju atau hitung mundur gitu. Misalnya saya maunya hitung mundur.
Terus layout grup atau table ini tidak terlalu perlu diperhatikan karena ini hanya perubahan layout di table untuk pengelompokannya aja, tidak terlalu signifikan menurut saya. Nah, ini adalah untuk tema. Apakah setiap pemain itu akan dapat tema yang random? Maksudnya, saya mungkin main dapatnya tema jungle, tapi mungkin teman saya ketika main dapatnya tema space. Jadi setiap anak akan mendapatkan tema yang di random, tidak satu tema. Nah, karena saya adalah lagi ingin pakai satu tema jungle, jadi saya akan kliknya always the same layout. Nah, terus kita ada pilihan apakah di akhir permainan kita mau memberikan informasi kepada anak didik kita tentang jawaban yang benarnya. Jadi saya mau gitu, karena ini adalah latihan, jadi saya show and share. Terus kita harus jangan lupa diklik ini, apply to this activity. Karena kalau ini nggak diklik, perubahan yang kita lakukan tadi belum di-save. Kemudian kita ke bawah lagi, di bawah option ada leaderboard. Leaderboard ini adalah tangga prestasi gitu ya, skornya berapa dan waktunya berapa. Nah, di bawah leaderboard ini ada di samping di pojok kanan atasnya ada option, optionnya dibuka. Ini juga kita akan pengaturan. Pertama, apakah leaderboardnya itu mau kita munculkan atau tidak munculkan? Terus mau kita munculkan berapa? 3 terbesar aja, 5 terbesar, 10 terbesar, 20 terbesar, atau 40 terbesar. Lalu, boleh nggak ada nama-nama yang sama dalam satu leaderboard? Misalnya, saya sudah tulis nama saya Fitri, kemudian saya keluar dan saya masuk lagi atas nama Fitri, dan kebetulan saya skornya juga sama-sama bagus gitu. Jadi di ranking 1 itu saya, tapi di ranking 3 ada saya lagi gitu. Kita mau nggak mengizinkan itu? Kalau tidak, berarti kita only show dengan skor terbaik untuk masing-masing nama saja. Jadi nggak boleh ada yang namanya duplikat. Terus si leaderboard ini mau kita hapus setelah kapan? Tidak pernah dihapus setelah 1 tahun, setelah 1 bulan, setelah 1 week, atau setelah 24 jam. Itu ya kira-kira option terkait leaderboard. Nah, kalau kita sudah atur ini, kita cek dulu sebelum bagikan ke anak didik kita cek dulu apa sih yang akan anak didik kita lihat ketika mendapat link. Ini jadi adalah untuk trial atau untuk latihan. Kita sebagai guru kita ngecek kira-kira udah sesuai atau belum. Jadi silakan Bapak Ibu klik yang start, kemudian coba sendiri dulu soal yang sudah dibuat. Kira-kira sudah benar atau belum. Saya akan coba lakukan start ya. Misalnya saya nanti mau ada yang saya salahin nih gitu. Udah, terus ini submit answer. Nah, jadi ini kita sudah coba sebagai murid. Oh, kayaknya udah lancar nih, udah oke, nggak ada kesalahan soal, nggak ada typo, semua aturannya saya udah setuju gitu. Baru nanti kita share. Sekarang sebelum saya share, saya coba pada respon dulu ya di chat apakah untuk tahap yang ini semuanya sudah bisa dipahami atau belum untuk pengaturan sebelum share. Ya, mirip Quizizz, cukup mudah sebenarnya. Menurut saya malah lebih mudah ini sih dibanding Quizizz. Oke, nah kalau sudah, kita sekarang coba share ya. Share-nya itu di sini, ada tanda share, kita share. Kemudian ada pilihan, share-nya itu ke other teacher atau ke my students. Pilihan ke other teacher ini adalah seperti kita mau ngasih kopian soal kepada guru lain agar guru lain bisa ikut pakai gitu. Nah, karena kita ceritanya mau ngasih ke murid-murid ya, berarti kita pilihnya adalah opsinya yang set assignment ke my students. Nah, kita bisa pilih result title-nya itu apa.
Jadi hasil dari kerjaan anak-anak ini mau kita kasih judul apa? Biasanya saya suka kasih judul si ininya, tetap ininya saya, tapi saya tambahkan kelasnya. Karena saya mengajar kelas yang berbeda-beda, jadi saya suka tulis misalnya kelas 5A gitu misalnya. Nah, di sini kita ini pengaturannya sangat penting yang bagian ini. Karena jangan sampai ketika registrasi kita kliknya anonimus. Kalau ini jadi kita nggak bisa tahu itu yang menjawab itu adalah siswa yang siapa. Siswa A atau siswa B gitu. Jadi kita akan minta siswa untuk memasukkan namanya. Nah, deadline ini kita atur kalau kita mau ngasih batas waktu. Misalnya, batas waktu pengerjaan PR ini hanya seminggu. Jadi kita atur misalnya seminggu, terus di jam 2. Paling lambat dikumpulkan jam 2 di minggu depan. Jadi kita atur di sini. Kalau untuk assessment menurut saya lebih baik deadline-nya diaktifkan biar siswa kita juga paham tentang time frame ya. Jadi dia udah tahu saya punya batas waktu berapa. Jadi ada, kalau udah telat ya itu adalah resiko yang harus diambil. Lalu apa yang bisa siswa kita lakukan di akhir permainan? Kita boleh menunjukkan show answer. Oke, saya mau nunjukin biar mereka bisa ngecek jawabannya mereka sendiri. Nah, biasanya saya nggak suka tunjukin leaderboard karena biasanya suka menghasilkan kompetisi-kompetisi yang tidak diinginkan atau sirik atau nanti akhirnya jadi ngambek gitu. Jadi biasanya leaderboard tidak saya tunjukkan. Nah, kalau kita hanya sifatnya untuk latihan dan tidak mau diambil nilai, menurut saya boleh start again. Tapi kalau misalnya ini Bapak dan Ibu mau menjadikan ini sebagai nilai latihan atau nilai ulangan gitu, berarti start again-nya kita hapuskan. Ya, jadi untuk sementara karena saya anggap ini adalah untuk latihan, saya start again-nya saya aktifkan. Ya, ini adalah pengaturannya. Kemudian kita pencet yang start. Nah, ini adalah link yang akan kita bagikan ke anak didik kita. Jadi kita tinggal copy, kemudian bisa misalnya dimasukin ke grup WhatsApp, dimasukin ke, kalau lagi live berarti dimasukin kayak sekarang ya, misalnya lagi live nih, berarti dimasukin ke chatnya nih, kayak saya masukin. Atau boleh langsung kirim ke grup WhatsApp. Ini yang sudah selesai. Selain tadi walaupun sudah dicoba, saya biasanya juga akan tetap coba linknya ke browser lagi, saya cek. Oke, berarti ini ya. Kemudian saya di sini ceritanya mau cobain aja jadi murid gitu ya. Atau enggak semuanya mainin gamenya masing-masing aja biar nanti ada dapat soal. Oke, sekarang kita coba lihat hasilnya ya. Nah, kalau mau lihat hasil, kita buka ke yang paling atas, menunya yang My Results. Jadi kita buka yang di sini. My Result, nah ini ya, karena kita juga memang cuma baru punya satu activity, jadi baru ada ini. Nah, di My Result ini, kita coba lihat dulu pilihan yang ada di titik 3. Nah, kalau kita pilihan ada di titik 3, ini pertama adalah, ini kalau kita mau buka di tab yang baru. Kemudian, kita mau ngasih resultnya itu mau kita share, misalnya mau kita share ke orang tua, atau mau kita share ke guru yang lain, gitu. Dan mau kita share ke Wakasek dan segala macam. Pokoknya ini resultnya, yang mau kita share itu resultnya, kalau yang pilihan yang ini ya. Nah, kalau yang share assignment, ini adalah kita mau nge-share yang tadi link lagi. Kita mau ngambil link lagi untuk link yang soalnya. Nah, kemudian, oh ya udah ternyata saya mau ganti deadline. Ini bisa change deadline, ada di sini pilihannya. Tinggal kita klik, kemudian kita mau diganti kapan. Misalnya saya maunya jadinya lebih cepat. Saya mau hanya Senin udah kekumpul. Saya perbaiki deadline-nya. Kemudian ini adalah kalau kita mau ekspor hasilnya, tapi ini nanti ya saya akan kasihnya. Kita mau ganti namanya,
ternyata saya mau ganti, jadi hanya judulnya adalah hasil latihan hewan 1 kelas 5A. Itu hanya rename hasilnya saja. Kemudian sekarang kita coba ya, klik buka si my result-nya. Nah, ini adalah result yang akan tadi kita bisa lihat, misalnya jumlah siswa kita 30. Kita bisa lihat siswa yang baru masuk itu baru 5. Kemudian rata-rata skornya berapa. Terus kita bisa lihat namanya siapa aja sih yang udah. Oh, ada ini. Terus kita bisa ngeliat juga, misalnya ada siswa yang start again ya. Kalau misalnya Fitri, misalnya saya ini mencoba 2 kali, nanti akan dihitungnya adalah nomor siswanya tetap akan nambah ya, nomor siswanya 6. Nah, ini adalah hasil-hasilnya, kita bisa lihat, oh ternyata benernya 9, incorrectnya 0 gitu. Ada yang benernya 5, incorrectnya 4. Jadi kita bisa lihat langsung hasilnya. Nah, kemudian ini adalah hasilnya ya. Sampai sini bisa diikutin sebelum saya akan mencoba kita ekspor ke Excel. Kita kalau cara mau ngerubah, mau ekspor hasil result ini ke Excel, saya sarankan sebelum nanti misalnya activity-nya mau ditutup ya, sebagai dokumen arsip kita, siapa tahu dibutuhkan gitu, selalu share ke export. Jadi kita akan ekspor filenya, pilihannya filenya boleh CSV, boleh Excel, tapi kalau saya biasanya lebih nyaman ke Excel daripada CSV. Nanti dia akan download otomatis dan judul filenya juga sesuai dengan judul result kita. Semuanya sudah berhasil download. Saya sambil coba buka Excel-nya ya. Ketika sudah berhasil di-download, silahkan dibuka file Excel-nya. Silakan. Ya, nah tampilan di Excel ini akan seperti ini. Ada 2 tab ya. Pertama, hasil berdasarkan siswa. Jadi dia akan memperlihatkan hasil per siswa. Atas nama mencoba, seperti ini jawabannya. Kita mau lihat kayak tadi aja, cuman dalam bentuk Excel-nya. Atas nama Fitri, oke, yang seperti ini. Atas nama Isfar, kemudian di tab satunya adalah result by question. Kita mau lihat, jadi untuk sapi sudah bisa belum ya? Mereka mengelompokkan, oh ternyata sapi udah pada bisa. Oke, udah cukup. Berarti kita menganalisis kan kayak gitu. Untuk kelinci, oh masih ada nih yang kebingungan tentang kelinci. Jadi catatan kita aja. Yang ulat juga ternyata masih banyak masih ada 2 dari 5 orang yang mengisi. Beruang, oh ternyata beruang yang paling banyak salah, berarti nanti saya akan mengulang lagi ketika di kelas atau ketika di grup WhatsApp, saya akan mencoba menjelaskan ulang tentang beruang. Jadi ini kita ngelihatnya by soal. Nah, lalu bagaimana kalau kita mau merubahnya jadi nilai? Ya, si skor itu mau kita rubah jadi nilai gitu. Kalau saya, ini yang saya lakukan ya biasanya, jadi tinggal bikin tab baru di file ini aja, jadi kita nggak usah buka file Excel yang baru, bikin sheet baru yang new sheet. Kemudian saya akan copy tabel yang ini, yang result by students. Jadi kayak tinggal kayak kita mau copy biasa aja, kita ambil di sini ya, kita geser, di drag ke bawah, kemudian Ctrl E, lalu kita balik lagi ke Excel. Saya coba ganti share-nya ke Excel. Lalu kita kopikan di halaman yang baru. Nah, perlu kita lihat ini dia geser ya. Jadi tinggal bagian yang ini. Kan dia harusnya students nih. Student kosong, tapi di bagian submit itu dia mencoba. Jadi ini seperti kegeser. Jadi tinggal tabel yang bawah. Saya geser ke sebelahnya. Saya tinggal Ctrl C dan Ctrl V. Nih, yang ini saya hapus. Nah, kan kita udah dapat nih, correct dan incorrect-nya. Kemudian, tinggal saya lakukan hitungan matematika aja. Karena tadi soalnya ada 9, berarti tinggal jumlah correct dibagi 9 kali 100. Kalau misalnya kita pakai skala angkanya 100 gitu. Udah deh, ini dapat nilai siswa.
kira seperti ini.